Pada tanggal 13 Maret tahun 1933 di Florence County, Carolina, yang merupakan negara bagian Amerika Serikat, lahirlah seorang anak yang bernama Donald Henry Parrott, atau ia lebih dikenal dengan Donald Henry Gaskin. Ia lahir dari seorang ibu yang bernama Eulea Parrott. Ia merupakan anak yang lahir dari hubungan di luar nikah. Ketika lahir, tubuhnya sangat kecil jika dibandingkan dengan usianya. Dengan kondisi tersebut, ia pun mendapat nama panggilan Pee-wee, atau lebih dikenal dengan Pee-wee Gaskin. Awal hidup Gaskin diwarnai penelantaran. Saat umurnya baru 1 tahun, Gaskin meminum sebotol minyak tanah, sehingga gerakan tubuhnya terganggu hingga umur 3 tahun. Ibunya kurang memperhatikannya, hingga ia baru menyadari namanya adalah Donald saat diadili atas kejahatan perampokan, penyerangan, dan pemerkosaan. Selain itu, sejak kecil ia juga kerap menerima tindak kekerasan dan ejekan. Hal itu bahkan juga diterima Gaskin dari ayah tirinya. Ayah tirinya selalu memukulnya karena Gaskin kerap berkelahi di sekolahnya. Pada usia 11 tahun, Gaskin berhenti sekolah dan mulai bekerja sebagai montir. Pada usia itu, ia membuat kelompok kriminal bersama temannya Denny dan Mars. Aksi kriminal mereka antara lain merampok rumah, menipu pelacur, bahkan memperkosa anak laki-laki. Ia ditangkap oleh polisi setelah terbukti melakukan percobaan pembunuhan saat sedang merampok rumah. Ia lalu dihukum dan dipenjara di tempat pembinaan narapidana anak-anak. Gaskin pun mengikuti sekolah perubahan. Akan tetapi, di sana Gaskin sering diserang dan diperkosa oleh narapidana lainnya. Setelah melarikan diri, ia kemudian menikah dengan seorang wanita berusia 13 tahun. Setelah itu, lalu dengan sukarela, ia kembali dan menyelesaikan masa hukumannya. Gaskin lalu dibebaskan tahun 1951 saat dirinya berumur 18 tahun. Setelah bebas, Gaskin kemudian bekerja di pertanian tembakau. Pada masa ini, ia pun tetap melakukan beberapa aktivitas kriminal seperti penipuan asuransi. Ia bekerja sama dengan petani tembakau lainnya untuk membakar lumbung mereka sendiri dan menipu asuransi yang akan membayar kerusakan tersebut. Aksinya akhirnya diketahui oleh putri seorang pengusaha tembakau saat ia sedang mencoba untuk membakar lumbung tembakau. Gaskin yang panik akhirnya mencoba untuk membunuh gadis tersebut dengan palu. Akan tetapi, gadis tersebut berhasil kabur dan melaporkan aksi Gaskin ke polisi. Gaskin menjalani hukuman 6 tahun penjara di South Carolina Penitentiary. Setelah diperkosa dan ditindas di penjara, ia kemudian menjadi dihormati sesama narapidana lainnya setelah berhasil membunuh orang paling terhormat di sana, Hazel Brazel. Pembunuhan pertamanya itu dilakukan dalam upaya untuk menjadi power man atau orang yang berpengaruh di penjara. Sebagai akibatnya, ia pun mendapat tambahan hukuman 3 tahun penjara. Tapi dari sanalah ia berubah dari korban menjadi agresor. Pada tahun 1955, istrinya mengajukan gugatan cerai. Gaskin tentu saja menolak gugatan tersebut dan melarikan diri dari penjara dengan bersembunyi di belakang truk sampah
dan pindah ke Florida. Dan di sana ia mendapat pekerjaan di sirkus berjalan. Tak lama kemudian dia menikah lagi, tetapi pernikahan keduanya hanya bertahan 2 minggu. Ia kemudian ditahan kembali hingga akhirnya bebas bersyarat pada tahun 1961. Ia pun kembali ke South Carolina. Seperti biasa, di sana ia mulai merampok dan melakukan pemerkosaan. Pada tahun 1962, ia ditangkap oleh kepolisian North Carolina oleh sebab memperkosa gadis berusia 12 tahun. Ia divonis hukuman penjara 6 tahun dan keluar pada tahun 1968, yakni bulan November. Setelah keluar penjara, kejahatannya tetap tak terbendung. Hingga tahun 1975, ia mengklaim telah membunuh 80 anak laki-laki dan perempuan di sepanjang jalan raya di Carolina Utara. Gaskin menganggap bahwa pembunuhan tersebut sebagai reaksi akhir pekan dan menganggap membunuh kenalan pribadinya adalah pembunuhan serius. Beberapa pembunuhan serius termasuk keponakannya yang berusia 15 tahun dan juga temannya. Dia memikat kedua gadis itu ke sebuah rumah kosong, di mana ia lalu memukul, memperkosa, dan menenggelamkan mereka. Selain itu, Gaskin juga melayani jasa pembunuhan dengan bayaran. Ia pernah menerima pesanan dari seorang wanita bernama Susanne Kiefer untuk membunuh mantan pacarnya, Silas Yates. Gaskin ditahan lagi pada tanggal 14 November tahun 1975 saat rekan sesama pelaku, Walter Neely, mengaku kepada polisi bahwa ia menyaksikan Gaskin membunuh 2 pria yang bernama Dennis Bellamy dan Johnny Knight. Neely mengaku kepada polisi bahwa Gaskin menceritakan kepadanya jika ia membunuh orang-orang yang dicatat hilang selama 5 tahun belakangan dan memberi petunjuk di mana mereka dikuburkan. Pada tanggal 4 Desember tahun 1975, Gaskin membawa polisi ke tanah miliknya di Prospect, North Carolina, tempat ia mengubur 8 korbannya. Dalam proses pengadilannya, Gaskin divonis atas 8 tuntutan pembunuhan pada tanggal 24 Mei 1976. 4 hari berselang, hakim memvonis Gaskin dengan hukuman mati. Akan tetapi, hukuman tersebut diturunkan menjadi seumur hidup karena berdasarkan petunjuk dari Mahkamah Agung Amerika Serikat terkait aturan hukuman mati. Sayangnya, Gaskin malah melakukan pembunuhan lainnya pada tanggal 2 September 1982 yang membuatnya mendapat gelar orang terkejam di Amerika. Padahal ia sudah ditahan di blok keamanan tertinggi di South Carolina Correctional Institution. Ia membunuh sesama terpidana mati lainnya, Rudolph Tyner. Tyner adalah narapidana yang membunuh sepasang orang tua dalam sebuah perampokan. Gaskin membunuh karena dibayar oleh Tony Kimo, anak dari korban Tyner. Pembunuhan tersebut dilakukan dengan peledak C4 yang disimpan di sebuah radio. Gaskin memberikan radio tersebut kepada Tyner dengan alasan agar ia lebih mudah menghubungi sesama narapidana. Ia meminta Tyner menaruh alat itu di telinganya lalu memicu peledaknya. Gaskin dengan santai menyatakan bahwa hal terakhir yang didengarkan Tyner adalah "aku tertawa". Atas perbuatannya yang tak juga jera membunuh ini, Gaskin kembali dijatuhi hukuman mati.
Kasus ini juga menjadi rekor pertama kalinya seorang kulit putih dijatuhi hukuman mati atas pembunuhan seorang kulit hitam. Saat sedang dalam penantian hukuman mati, Gaskin juga mengklaim sekitar 100 hingga 110 pembunuhan, termasuk diantaranya Margaret Peg Coutinho, anak berumur 13 tahun dari Senator South Carolina, James Cutting. Gaskin dieksekusi pada tanggal 6 September 1991 pukul 1:10 pagi di kursi listrik. Akan tetapi, sekitar 11 jam sebelum waktu eksekusi, ia mencoba bunuh diri dengan memotong pembuluh darah di lengannya. Saat sebelum dieksekusi mati, kalimat terakhirnya adalah, "Aku akan meminta pengacara bicara atas nama diriku. Aku siap pergi sekarang."